di dalam surat Efesus atau kitab Efesus. Nah, kita bersyukur kita sudah di pasal yang keempat, kita melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 19. Ya, kita sudah mempelajari setengah ya dari pasal yang keempat ini. Mari kita pelajari setengahnya lagi ya. Dan kita akan membahas di sore hari ini di pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 19. Ya, ada 3 ayat kita baca bersama-sama ya, Ibu-ibu. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sebab perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Nah, kita dari ketiga ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita akan melihat satu hal, yaitu kehidupan manusia yang lama. Ya, di sini Rasul Paulus di setengah dari pasalnya yang keempat ini, dia melanjutkan menjabarkan bahwa setiap orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sekarang sudah menjadi manusia yang baru. Nah, akan tetapi sebelum dia membahas seperti apa, ya, karakter dan seperti apa kehidupan manusia yang baru di dalam Kristus, ya. Nah, di dalam ayat yang ketiga ayat yang sudah kita bacakan tadi, dia terlebih dahulu menjabarkan, ya, seperti apa kehidupan manusia yang lama. Nah, manusia yang lama di sini artinya kehidupan sebelum seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum dia menjadi seorang Kristen yang sejati. Seperti apa gaya kehidupan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Secara ringkas, Rasul Paulus meringkaskan kepada kita di dalam ketiga ayatnya tadi. Dari ketiga ayat ini kita melihat ada 4 karakter dari kehidupan manusia yang lama. Ya, ada 4. Jadi apa saja kita lihat pelan-pelan satu-satu di ayatnya yang ke-17. Dikatakan terlebih dahulu di sini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Siapa yang menegaskan hal ini? Rasul Paulus. Dan dia sedang berbicara kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus, ya. Di bagian pertama di pasal 4 dia menjabarkan seperti apa kehidupan seorang Kristen yang berkenan kepada Allah. Dan sekarang dia kembali mengatakan, setelah mengetahui semuanya itu, kehidupan yang berkenan kepada Allah, dikatakannya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Jadi apa yang akan dia sampaikan selanjutnya, ini bukan sebuah hal yang harus dianggap remeh, atau sebuah hal yang terserah kamu boleh lakukan atau tidak boleh lakukan, terserah kita. Tidak, Rasul Paulus katakan, ini kukatakan dan kutegaskan kepada kamu. Jadi ini adalah suatu hal yang harus mereka perhatikan, setiap orang-orang kudus yang ada di jemaat Efesus. Jadi inilah hal yang mereka harus perhatikan. Dan dia katakan, saya tegaskan ini bukan atas otoritas saya, bukan karena saya lebih tinggi dari kalian, lebih rohani dari kalian, walaupun kenyataannya demikian, tapi Rasul Paulus mendasarkan otoritas
segala hal yang dia sampaikan itu bukan atas dirinya sendiri, ya, tetapi dikatakannya di dalam Tuhan. Nah, dia tegaskan hal yang akan dia jabarkan ini atas dasar otoritas Tuhan sendiri. Dengan kata lain, dia mengatakan ini adalah yang Tuhan mau. Ini adalah hal yang harus kita lakukan karena kita ada di dalam Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan jikalau kita benar-benar pengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang akan dia katakan? Pertama tadi, kehidupan orang yang lama, ya, manusia yang lama, yaitu dikatakannya, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi yang pertama, kehidupan manusia yang lama itu memiliki pikiran yang sia-sia. Pemikiran yang sia-sia. Apa artinya pemikiran yang sia-sia? Nah, ini adalah pemahaman mereka. Oke, bukan dalam arti mereka seorang yang bodoh, bukan dalam arti mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali, bukan. Dikatakan di sini pemikiran yang sia-sia. Mereka memiliki pengetahuan akan dunia ini. Tapi pemikiran mereka ini ya sia-sia. Kenapa? Karena hanya sebatas hal-hal di dunia ini. Hanya sebatas hal-hal yang fana. Yang hanya sementara saja. Tidak memiliki nilai yang kekal. Pemikiran mereka tidak sampai kepada hal yang kekal. Suatu hal yang tidak sia-sia. Pemikiran mereka hanya sebatas hal-hal di dunia ini. Dan hal-hal yang di dunia ini adalah hal-hal yang sementara. Hal-hal yang sia-sia, yang akan fana. Yang tidak ada kaitannya sama sekali akan hal yang di sorga. Akan tentang Allah atau segala hal tentang Allah di sorga. Oleh karena itu, mereka memiliki pemikiran yang sia-sia demikian. Mereka, menggali atau belajar kuat-kuat, tapi hanya untuk hal yang sia-sia. Tidak ada artinya untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, pada kekekalan yang akan datang. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan hanya untuk hal-hal di dunia ini. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap orang kudus, janganlah kamu hidup seperti itu lagi. Janganlah kamu hanya memenuhi pikiran kamu, memenuhi pemahaman kamu hanya untuk hal-hal yang sia-sia di dunia ini. Karena itulah kehidupan orang yang belum percaya, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang yang belum sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati. Pemikirannya itu hanya memikirkan hal-hal dunia ini saja. Bagaimana mendapatkan harta lebih banyak lagi, bagaimana mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih tinggi lagi, bagaimana supaya status sosial saya semakin tinggi daripada yang lain. Janganlah kita sebagai orang Kristen hanya memikirkan akan hal itu saja. Jangan sama sekali, karena itu semua sia-sia. Ya, memang kita butuhkan untuk dunia ini. Tapi kalau kita hanya penuhi pemikiran kita akan hal itu, maka kita nggak ada waktu lagi memikirkan hal-hal tentang Allah. Tidak ada waktu lagi mencari hal-hal tentang firman Tuhan. Karena kita semua sibuk akan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, janganlah memiliki pikiran yang sia-sia demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakannya kehidupan manusia yang lama itu juga bukan hanya pemikirannya yang sia-sia saja. Tetapi dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Nah, ini yang kedua. Kehidupan manusia yang lama ini memiliki pengertian yang gelap. Nah, apa artinya? Mereka tidak bisa melihat hal-hal yang rohani, hal-hal tentang Allah. Kenapa?
Karena pengertian pemahaman mereka sudah gelap. Nah, kita tahu gelap di sini bukan ada sedikit cahaya atau ada sedikit pengetahuan tentang Allah yang mereka miliki. Tapi gelap di sini benar-benar gelap, sama sekali tidak mengerti tentang Allah. Nah, sekali lagi, mereka bukan berarti tidak bisa membaca firman Tuhan. Mereka bisa membaca firman Tuhan, mereka berpengetahuan. Tapi ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka mendengar tentang Allah, ketika mereka mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahaminya secara rohani. Mereka hanya anggap itu sebuah fakta biasa. Suatu hal yang mereka baca, yang suatu hal yang mereka tahu, dan hanya sebatas itu. Tidak membawa mereka untuk suatu hal yang lebih dari itu. Tidak membawa mereka untuk melihat Allah, untuk kembali dan bertobat dan meninggalkan segala dosa mereka. Kenapa? Karena mereka sudah buta. Nah, dengan kata lain dikatakan di sini pengertiannya yang gelap. Dengan kata lain telah buta atas kebenaran Tuhan. Buta akan segala sesuatu tentang Tuhan. Hidup mereka penuh dengan kegelapan. Hanya hal-hal yang gelap saja yang mereka tahu. Oleh karena itu makanya Rasul Paulus mengatakan di sini, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, maksudnya memiliki pengertian yang gelap, hidup mereka ini tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Sangat jauh. Dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Artinya sangat asing, tidak mengenal sama sekali. Tidak memiliki hubungan dengan Allah. Karena apa? Karena mereka menciptakan Allah mereka sendiri. Mereka tidak menyembah dan bersekutu, beribadah kepada Allah yang benar ini. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menguasai atas segala sesuatunya. Mereka tidak memiliki hubungan. Kenapa? Karena mereka buta akan kebenaran Allah yang benar, yang hidup ini. Dan karena mereka buta, pastinya mereka tidak bersekutu dengannya. Bersekutu artinya memiliki hubungan yang sangat dekat. Ya, bersekutu setiap kali. Contohnya setiap kali beribadah, setiap kali dekat dengan Tuhan. Tidak sama sekali. Kehidupan manusia yang lama itu tidak mau dekat kepada Allah. Tidak mau memiliki urusan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak mau berurusan dan mendekatkan diri kepadanya. Kenapa? Karena hidup mereka di dalam gelap, pengertian mereka gelap, buta akan keberdosaan mereka. Dan dikatakan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Nah, yang menggelapkan hati mereka itu, pengertian mereka itu semua, karena apa? Karena kebodohan. Mereka bodoh. Manusia yang lama itu adalah manusia yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Tidak mengetahui tentang Allah. Bukan dalam arti mereka nggak pintar secara dunia. Mereka pintar. Tapi tentang Allah, hal-hal mengenai Allah dan surga dan firman Tuhan, mereka sama sekali dikatakan bodoh. Mereka tidak berpengetahuan tentang Allah. Dan semuanya itu juga karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Hati mereka yang sangat keras. Kedegilan artinya keras sekali. Hati mereka yang keras seperti batu. Yang sama sekali tidak mau dekat kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Mereka mau hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka mau hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri.
Inilah kehidupan manusia lama. Hanya mau hidup di dalam kegelapan dan untuk diri sendiri. Egois. Nah, inilah kehidupan manusia lama. Lalu, hal yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, perasaan mereka telah tumpul. Nah, ini yang ketiga. Pertama tadi, pemikiran mereka yang sia-sia, baru pengertian mereka yang gelap, dan sekarang perasaan. Tadi di bagian kepala ya, pengertian, pemikiran, semua di bagian kepala. Sekarang hati, perasaan mereka. Seperti apa? Dikatakan perasaan mereka telah tumpul. Apa artinya tumpul? Ya, tumpul di sini, kata tumpul ini sendiri ya, kalau dalam bahasa aslinya itu seperti kulit ya, kulit yang mati, tidak ada rasanya lagi. Kamu cubit pun dia nggak ada rasa. Kamu tusuk dia pun pakai apa, nggak akan ada terasa apa-apa. Seperti itulah kata tumpul di sini. Perasaan mereka nggak ada feeling sama sekali. Perasaan mereka nggak ada sensitifnya sama sekali. Sudah mati rasa. Perasaan mereka sudah mati rasa terhadap apa? Terhadap kebenaran, terhadap hal-hal yang Tuhan inginkan. Hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan. Mereka sudah mati rasa. Sehingga apa yang mereka lakukan? Dikatakan sehingga karena mereka sudah mati rasa, sudah tumpul perasaannya akan kebenaran Tuhan, apa yang mereka lakukan? Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Karena tumpul akan kebenaran, mereka melakukan dosa. Dan dikatakan di sini menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Menyerahkan diri di sini bukan hanya sekali saja menyerahkan diri kepada hawa nafsu, tapi berkali-kali selalu ingin menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Setiap kali ingin menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Apa hawa nafsu di sini? Kita tahu. Contohnya, bagi yang belum menikah, sebelum menikah dia melakukan seks dengan orang lain. Dan bagi yang sudah menikah, walaupun sudah ada suami, walaupun sudah ada istri, pergi lagi cari yang lain. Pergi lagi selingkuh kepada orang lain. Inilah kehidupan manusia lama. Ingin sekali mau pergi mencari yang lain. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya. Mereka tidak bisa mengontrol nafsu mereka. Selalu mau dan jatuh. Ini katanya menyerahkan diri. Mau dan pada akhirnya jatuh di dalam hawa nafsu ini. Mereka tidak bisa mengontrol keinginan daging mereka untuk apa? Melakukan hal yang disebut hawa nafsu atau seks yang kita kenal sekarang ini. Selalu mau menyerahkan diri akan hal itu. Inilah kehidupan manusia yang lama. Tidak bisa mengontrol perasaan. Ya, kenapa? Perasaan mereka sudah tumpul, sudah mati rasa. Nggak bisa lagi merasakan apakah ini benar atau salah. Mereka nggak bisa melihat lagi secara sensitif ini sesuai kehendak Tuhan atau ini. Mereka apa? Sama sekali tidak ada rasa akan hal itu. Oleh karena itu mereka terus-menerus melakukan dosa. Dan terlebih dikatakan di sini dosa menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Selalu ingin melakukan seks. Tidak puas. Lalu yang terakhir, bagaimana kehidupan manusia yang lama? Dikatakan di sini, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan, apa artinya? Yaitu selalu berbuat sesuatu. Dengan apa? Dengan serakah.
Serakah, apa artinya serakah? Tidak puas akan apa hal yang sudah ada. Rakus. Mau melakukan segala sesuatu supaya dia punya lebih banyak lagi. Tidak puas akan apa yang sudah dia miliki. Selalu ingin mau dan mau dan mau lagi. Apapun itu dikatakan segala macam kecemaran. Dalam segala hal. Bukan dalam hal uang saja. Tapi posisi juga. Kekayaan juga. Ya, nama juga di antara orang lain. Ya, semua ingin mendapatkan lebih dan lebih dan lebih. Selalu mau lebih banyak lagi. Contohnya kalau dia sudah punya posisi seperti ini. Oh, saya mau lebih tinggi lagi supaya lebih dikenal lagi, supaya lebih dipandang lagi. Selalu mau. Dan dia kerjakan hal ini bukan dengan apa? Dengan baik. Bukan dia mencapai hal yang dia inginkan ini dengan proses yang benar. Tetapi dia melakukan segala cara, makanya dikatakan sih mengerjakan. Melakukan segala cara apapun yang bisa dia lakukan untuk mencapai hal yang dia inginkan itu. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lebih dan lebih dan lebih lagi dari apa yang sudah dia miliki. Nah, inilah kehidupan manusia yang lama. Selalu mau lebih, tidak mau merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, memang baik, ingin mendapatkan lebih. Tapi cara mereka mendapatkan yang lebih ini yang salah juga. Melakukan, menghalalkan segala hal untuk mencapai, untuk mendapatkannya. Makanya dikatakan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Segala hal yang berdosa, segala hal yang tidak baik. Mereka ingin dapatkan dengan serakah, dengan rakus. Nah, inilah kehidupan manusia yang lama. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen yang sejati, dikatakannya ayat 17, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang itu. Kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan, jangan lagi hidup seperti itu. Nah, dan jangan di sini artinya bukan berarti kita baru mulai, tapi kita dulunya hidup seperti ini. Tapi sekarang semenjak kita percaya Tuhan Yesus, stop melakukan hal itu. Stop untuk hidup seperti itu. Kenapa? Karena dulu juga kita orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Pastinya kita juga memiliki kehidupan manusia yang lama ini. Semuanya kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus, stop, hentikan melakukan hal itu. Jangan lagi hidup seperti itu. Kenapa? Itu manusia lama kita. Sekarang kita sudah manusia baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan nanti Rasul Paulus menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya, ayat 20 sampai terakhir di pasal yang keempat ini, seperti apa kehidupan manusia yang baru. Dia akan menjabarkannya kepada kita. Dan dengan pertolongan Tuhan kita akan mempelajari di hari Selasa depan dan bahkan hari Selasa depannya lagi. Jadi untuk sore hari ini marilah kita melihat kehidupan manusia yang lama dan kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih hidup di dalam kehidupan manusia yang lama ini? Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan manusia yang lama ini, sangat sedih mengatakan bahwa berarti kita masih belum memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Belum lagi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus benar-benar datang kepada Tuhan, percaya kepadanya. Dan jikalau kita sudah percaya kepadanya, kita harus menjauhi segala kehidupan manusia yang lama ini.
Karena itu bukan lagi karakter kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kiranya kita menanggalkan semua kehidupan yang lama ini dan hidup untuk hidup yang baru di dalam Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong kita melalui firman Tuhannya di sore hari ini. Amin.